Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam acara Bina Iman Klasi Solo bersama saya, Kenneth Oswald. Sebelum kita mulai renungan kita pada saat ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, mampukanlah kami supaya kami bisa melakukannya, merawatnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 20 ayat 7-13. Yeremia 20 ayat 7-13, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yeremia 20 ayat 7-13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Demikianlah sampai pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga melakukan dan merawatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya capek banget. Kenapa? Karena ketika saya punya kesempatan buat pulang kembali ke rumah, ternyata ada banyak sekali barang-barang yang harus saya bereskan. Ada banyak sekali kerdus-kerdus yang harus saya bongkar. Oleh-oleh, bongkar tas, bongkar barang-barang, kerdus-kerdus. Wah, semuanya. Belum lagi saya harus beresin kamar, saya harus bersihin kamar saya. Baju kotor saya juga ada banyak. Ketemu sama keluarga, ya saya harus ngobrol. Mereka nanya-nanya gimana kabar saya dan lain sebagainya. Saya harus ngeladenin mereka ngobrol. Belum lagi pelayanan saya ketika saya di gereja itu masih ada gitu, beberapa masih ada yang minta tolong untuk pelayanan dan saya juga menyanggupi gitu, untuk ternyata capek gitu ketika saya menyanggupi semuanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya ngomong kayak gini dan cerita kayak gini ke teman-teman saya, biasanya mereka langsung komentar, ya kamu gitu aja ngeluh, itu kan makanan kita sehari-hari. Kamu bukannya bersyukur bisa pulang, banyak yang belum punya kesempatan untuk pulang, banyak yang belum bisa pulang ketemu sama keluarga. Kamu bukannya bersyukur, malah ngeluh. Bahkan ada mungkin orang yang nggak tahu mau pulang kemana, keluarganya udah nggak ada. Kamu ngeluh terus, nggak ada bersyukurnya dan seterusnya. Akhirnya saya jadi diomelin. Kenapa? Karena ternyata keluhan saya, cerita saya ini mengganggu bagi orang-orang yang mendengarkan. Saya jadi mikir, emangnya ngeluh itu salah ya Bapak Ibu? Sebenarnya kan mengeluh itu adalah ungkapan kita ya, ekspresi kita, mengeluarkan unek-unek kita. Dan kalau dipikir-pikir, mengeluh itu adalah hal yang manusiawi. Buktinya apa? Tokoh yang ada di dalam bacaan kita pada hari ini pun sebenarnya sedang mengeluh. Dan keluhannya bukan tanpa dasar Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya, di ayat 1-6, itu kita akan menemukan Yeremia ini baru saja merasakan penderitaan karena dia memberitakan firman Tuhan. Adalah seorang imam besar Israel namanya Pashur bin Immer. Karena dia memberitakan firman Tuhan, Yeremia ini, akhirnya sama si imam besar ini, dia dipasung, dia dipukul, dia merasakan penderitaan. Karena dia melakukan perintah Tuhan,
yang ternyata melelahkan gitu. Tanggung jawab, ketika dia melakukan tanggung jawabnya ternyata ini berat bagi Yeremia. Jadi akhirnya ketika kita baca, ini isinya ngeluh semua sebenarnya. Ayat 7, kita juga bisa lihat, ketika Yeremia mau mendengarkan Tuhan, dia malah diketawain sama orang-orang. Dia malah diolok-olok sama orang banyak. Di ayat 8, dia juga dicemooh sama orang banyak karena dia memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia jadi diketawain, diejek-ejek, diolok-olok, wah jelek banget pokoknya. Dan itu kan sebenarnya bikin capek hati juga ya ketika melakukan sesuatu yang benar, tapi malah diolok-olok sama orang lain. Tapi mau gimana lagi Bapak Ibu Saudara? Mau menjauh, menyerah seperti yang dikatakan di dalam ayat 9 dan 10 pun tetap aja nggak bisa. Panggilannya untuk tetap setia, panggilannya untuk tetap memberitakan firman Tuhan, ternyata jauh lebih kencang dan jauh lebih kuat dibandingkan perasaan untuk menyerah, perasaan untuk tidak mendengarkan perintah Tuhan. Oleh karena itu, meskipun Yeremia mengeluh atas pekerjaan dan penderitaannya yang berat, Yeremia tetap setia melakukan tugasnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita teruskan pembacaan kita di ayatnya seterusnya tadi ya, masuk ayat 11, 12, dan 13, kita akan melihat bagaimana Yeremia ternyata justru bisa bersaksi di dalam kesesakannya itu, di dalam keluhannya itu. Bersaksi bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan membela, bahwa Tuhan menyelamatkannya. Nah, ini yang membedakan keluhan kita sama keluhannya Yeremia. Kalau misalnya kadang-kadang kita ngeluh karena kayak tadi misalnya saya ngerasa capek, saya ngerasa lelah. Kadang-kadang keluhan-keluhan kita itu menggambarkan kesesakan kita. Tapi enggak, karena kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalamnya. Kadang-kadang keluhan kita ini hanya untuk mencari perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Dan juga mencari pertolongan dari orang lain yang mendengarkan keluhan kita. Sehingga akhirnya ketika kita kebanyakan ngeluh, kebanyakan ngedumel, kebanyakan ngomel, gak ada bersyukurnya, banyak orang-orang yang terganggu. Berbeda dengan keluhannya Yeremia. Ketika Yeremia mengeluh, di dalam keluhannya, Yeremia justru melihat bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Di dalam keluhannya, Yeremia percaya dan melihat bahwa Allah tidak diam dan memberikannya kekuatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mengeluh itu tidak salah. Silakan mengeluh. Tetapi ingat, jangan terjebak dalam keluhan yang membuat kita lupa bahwa Allah turut campur tangan dalam kehidupan kita. Justru di dalam kesesakan kita, di dalam kesusahan yang kita alami, kiranya kita bisa melihat bahwa Ia beserta. Hingga akhirnya kalau nanti kita mau mengeluh, kita tidak menjadi beban bagi yang mendengarkan. Justru ketika kita mengeluh, kita bisa tetap bersaksi bahwa Tuhan di situ, bahwa Tuhan bekerja. Dan ketika kita mengeluh dan mempersaksikan Tuhan di dalam keluhan kita justru bisa menjadi berkat dan menyaksikan iman kita kepada orang banyak. Tuhan memberkati kita. Amin.